Baik, mungkin Bu, insya Allah ya, kali ini saya ingin sedikit membahas tentang isi kandungan yang berada di dalam surat Al-Fatihah ya. Yang mana surat Al-Fatihah ini yang udah biasa kita baca setiap harinya ya. Tetapi jangan sampai kita udah semakin tua tapi kita tidak mengetahui tafsirnya ataupun makna dari isi kandungan surat Al-Fatihah. Yang mana udah kita ketahui ya bahwa surat Al-Fatihah itu semuanya terdiri dari 7 ayat ya. Ini udah sepakat nih para ulama. Yang mana 7 ayat ini berarti termasuk dari ayat yang pertama ya, dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana surat Al-Fatihah ini Allah turunkan ketika Nabi Muhammad SAW sebelum apa? Sebelum hijrah ke kota Madinah ya. Karena ada surat Makkiyah dan juga ada surat Madaniyah. Ya, surat Makkiyah itu bukan berarti surat yang diturunkan di kota Mekah, bukan ya. Yang mana surat itu kan ada yang dinamakan dengan surat Makkiyah dan juga ada yang dinamakan dengan surat Madaniyah. Jadi kalau surat Makkiyah itu adalah bukan yang diturunkan di kota Mekah, bukan. Tetapi yang artinya surat Makkiyah itu adalah memang surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah gitu. Nah itu baru yang dinamakan dengan surat Makkiyah karena memang ketika setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah itu pada suatu waktu melaksanakan haji wada ya, sehingga pada saat melaksanakan haji wada pada ketika di Mekah turunlah surat gitu. Berarti itu turun suratnya kan di mana? Di kota Mekah. Tetapi itu bukan dikatakan surat Makkiyah, tetap aja itu dinamakan surat Madinah gitu ya, ataupun Madaniyah, karena memang pada saat itu Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi itu adalah perbedaan Makkiyah dan juga Madaniyah. Apa tadi? Kalau Makkiyah adalah sebelum hijrah, kalau Madaniyah itu adalah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Seperti itu ya. Yang mana surat Al-Fatihah ini adalah surat yang begitu sangat istimewa sekali ya. Surat yang begitu istimewa sekali. Ini adalah surat khusus loh. Dan kandungan ayat Al-Quran ini, maksud saya surat Al-Fatihah ini tidak kita dapati di surat-surat yang lain. Bahkan tidak bisa kita dapati di kitab-kitab yang lain. Misalkan kita cari di kitab Taurat, kita cari di kitab Zabur, kita cari di kitab Injil, tidak ada yang kandungan isinya itu sama persis seperti yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini ya. Karena ini memang surat Al-Fatihah ini adalah memang surat yang khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, seperti itu. Kalau kita lihat kutipan di dalam dalil di dalam surat yang ke-15 ya, pada ayat ke-87 di sana juga kan ada yang mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Nah, itu adalah dalil ayat Al-Qur'annya. Nah, dan begitu juga ada di dalam hadis yang dirawayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi pada saat itu ada sahabat yang bernama Abu Sa'id. Kemudian ada Rasulullah SAW menghampiri Abu Sa'id, kemudian memegang ya ke pergelangan tangannya Abu Sa'id, bahwa kata Rasulullah, aku akan mengajarkan surat yang begitu istimewa seperti itu ya kepada Abu Sa'id. Yang dimaksudkan itu adalah apa? Yang dimaksudkan itu adalah surat Al-Fatihah gitu. Yang mana kita selaku umat muslim ketika kita mengucapkan surat Al-Fatihah pun ya Bu ya, kita itu tidak akan pernah merasa bosan. Kita tidak akan pernah merasa bosan di dalam mengucapkan surat Al-Fatihah itu. Bahkan dalam satu hari kita mengucapkan Al-Fatihah berapa kali ya? Di dalam satu waktu, dalam satu zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, sehingga menjadi 17 rakaat. Berarti 17 kali dalam satu hari kita mengucapkan, melafalkan surat Al-Fatihah. Adakah rasa bosan yang kita dapat dalam hati kita? Gak ada ya, gak ada rasa bosannya. Begitulah begitu hibahnya surat Al-Fatihah tersebut.
Yang mana di dalam hadis riwayat Muslim menyampaikan bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat tetapi kita lupa tidak membaca surat Al-Fatihah, ataupun kita membaca surat Al-Fatihah tetapi tidak sempurna ketika kita mengucapkan surat Al-Fatihah tersebut, maka di dalam hadis itu dikatakan bahwa la khidajun. Maka di dalam hadis tersebut itu dikatakan la khidajun. Apa? La khidajun. Bahkan sampai 3 kali diucapkan la khidajun, la khidajun, la khidajun. Tidak sempurna sholatmu, tidak sempurna sholatmu ya, tidak sempurna nanti sholatnya kita itu. Nah maka itulah yang menjadikan salah satu alasan mengapa kita harus mengaji ilmu tajwid ya. Karena kan udah ibu-ibu kan udah tahu ya, udah paham bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah termasuk ke dalam rukun sholat. Jadi kalau misalkan ibu bahkan lupa ini misalkan lupa ini saking ngelamun, ibu tuh langsung aja baca surat, nggak baca surat Al-Fatihah, makanya nggak syah gitu sholatnya. Bahkan jangankan yang lupa ini mah baca surat Al-Fatihahnya tetapi tidak betul cara pengucapannya, misalkan pengucapan lafalnya tidak sesuai makhrajnya, yang harusnya ada tasjid, ibu nggak baca tasjid, artinya nggak sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, bahkan itu bisa mengakibatkan tidak syah loh sholatnya bu. Masya Allah ya, yang mana udah pernah dibahas kan bahwa apa itu di dalam Al-Fatihah pun mempunyai aturan tata caranya. Kalau di dalam kitab Kasyifatus saja itu ada 10 ya syaratnya di dalam kita membaca surat Al-Fatihah ketika di dalam sholat ya, yang udah pernah gitu diterangkan seperti itu. Jadi itulah alasannya mengapa kita itu harus mengaji akan ilmu tajwid. Seperti itu. Memang sih kalau misalkan kita mengaji ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah ya. Tetapi kan harus kita ingat loh bu, kalau kita mengamalkan ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi maksudnya begini, kalau ibu misalkan membaca Al-Quran tapi itu ibu tuh gak paham nih hukumnya ini apa gitu ya, makhrajnya tuh dari apa, apalagi kalau misalkan ibu tuh sampai tahu ke ta'rifnya, ke kaidahnya gitu, misalkan gak tahu, ibu tuh gak akan berdosa. Itu pun gak akan berdosa kalau selama di daerah ibu itu memang ada salah satu orang yang mewakili yang paham akan ilmu tajwid tersebut ya. Karena memang kita mengkaji ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Wa idza mafa'alul ba'du saqatal haraj 'anil baqi. Kalau misalkan ada salah satu orang yang paham maka akan gugur sebagian kewajibannya itu bagi seluruh yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, begitulah kan orang yang mempunyai ilmu itu tanpa disadari orang itu udah bersedekah loh bu kepada orang-orang yang ada di sekitar kampungnya ya. Kalau tidak kan nanti orang sekampung tersebut kan dosa karena gak paham ilmu tajwid. Tetapi ada salah satu seorang santri yang paham ilmu tajwid, maka tidak berdosalah seluruh kampung diselamatkan oleh orang tersebut. Masya Allah itu ya. Itulah kelebihan dari orang yang berilmu, bersedekah tetapi dia tidak merasa bersedekah sama sekali. Tetapi kalau kita mengamalkannya artinya ya, terkadang kan kita tahu nih membacanya itu benar, tapi kita tidak tahu kalau misalkan ini hukumnya apa. Yang penting kita minimal kita fahamlah tata cara bacaan Al-Quran yang benar. Seperti itu ya. Nah, udah nih ceritanya kita ibu-ibu tuh udah belajar nih akan ilmu tajwid, udah bisa paham membaca Al-Fatihah yang benar sesuai dengan makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya ya, sifat aridiyah dan juga sifat asliyahnya. Maka setelah itu kita harus naik kelas dong Bu. Kita naik kelasnya kemana? Ke atas kalau naik kelas. Yang tadinya udah belum bisa bacaan Al-Fatihah yang benar, sekarang udah bisa kita baca Al-Fatihah yang benar. Sekarang kita belajar sedikit untuk mengetahui maknanya. Meskipun makna secara harfiah tidak apa-apa, belajar sedikit-sedikit ya, belajar makna secara harfiah. Jadi itu nanti akan dapat membantu semakin kita berkonsentrasi ketika kita sedang sholat. Saya tidak mengatakan khusyuk ya, karena kalau tingkatan khusyuk itu terlalu tinggi gitu ya, tingkatan khusyuk. Tetapi
setidaknya kalau kita faham maknanya akan sedikit membantu akan konsentrasi ketika kita dalam sholat. Ketika lisan kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya, lisan kita sedang sholat berkata, maka hati kita berkata iyyaka na'budu, hanya kepada Allah lah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah saja aku memohon pertolongan kepada Allah. Seperti itu. Berarti itu kan nambah konsentrasi gitu ya. Lisan berkata, hati kita berkata apa? Makna secara harfiah. Artinya maksud saya seperti itu ya. Nah, yang mana kalau kita udah paham nih sedikit-sedikit makna secara harfiah, maka kita akan belajar lagi makna secara lebih dalamnya ya, ataupun tafsirnya lah, kurang lebih seperti itu. Kenapa sih kita harus mengetahui akan isi kandungan Al-Fatihah? Kita harus mengetahui akan tafsirnya karena Allah berkata, Allah berjanji loh. Ini janji Allah lah, harus percaya Allah akan memberikan bagi orang yang mengetahui akan tafsirnya Al-Fatihah, Allah akan memberikan kepada kita kemudahan baik di dunia ataupun di akhirat. Hanya tinggal yakin aja akan isi makna dari tafsir Al-Quran tersebut, gitu ya. Seperti itu. Dan juga di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Mukhril Labib ya, karya Ibnu Hashim, beliau adalah orang Mesir. Dalam kitab itu ada hadis qudsi yang mengatakan kalau kita mengetahui Al-Fatihah secara tafsirnya secara sempurna, maka kita minta apa saja kepada Allah pada saat itu akan Allah ijabah, akan Allah kabuli, seperti itu ya. Tetapi itu tinggal kembali lagi kepada keimanan hati kitanya masing-masing, seperti itu. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi kita naik belajar, kita belajar makna secara harfiah, kita belajar aja satu ayat. Misalkan hari ini kita belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku beribadah, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan, memohon. Gitu aja belajar satu hari satu ayat aja. Satu ayat aja. Besoknya ibu belajar ayat selanjutnya, besoknya lagi belajar ayat selanjutnya. Tanpa disadari selama 2 bulan ibu tahu makna Al-Fatihah, makna dari bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai selesai salam. Gitu aja, targetin aja satu hari satu lafal, satu hari satu lafal ya. Karena kan kita sholat setiap hari harus ada dong peningkatan di dalam kita beribadah, seperti itu ya. Maka insya Allah saya ingin sedikit membahas akan makna Bismillahirrahmanirrahim, sedikit tafsirnya saja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah diawali dengan lafaz ba ya Bu ya. Coba ibu perhatikan di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada alifnya enggak penulisannya? Enggak ya? Jadi dari ba langsung nyambung ke sin gitu ya. Dari ba langsung nyambung ke sin. Gitu. Nulisnya ba sin mim gitu ya. Berbeda kalau misalkan contoh di dalam surat misal di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik, itu lafaz bismi rabbika, ada lafaz bismi. Tetapi di dalam surat Al-Alaq itu ba-nya itu memakai tanda alif. Jadi ba-nya itu ada yang berdiri gitu, ada alifnya. Gitu ya. Bismi jadi kesinnya itu ada tanda alifnya ya. Nanti ibu coba bisa lihat di Al-Qur'an surat Al-Alaq. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu ba itu langsung ke sin. Nah, emang itu beda ngandung arti ya gitu. Kalau yang pakai alif dengan yang tidak pakai alif gitu. Karena gini loh Bu, sedikit saya terangkan ya. Di dalam bismi di dalam surat Al-Alaq tersebut, pada saat itu kan ketika Rasulullah sedang tahanus di Gua Hira gitu ya. Kemudian pada saat itu datanglah malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki seorang Arab. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, kata malaikat Jibril ya, agar iqra, agar bacalah gitu. Kata malaikat Jibril, bacalah seperti itu. Dan selanjutnya. Tetapi pada saat itu Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, saya tuh tidak bisa baca gitu ya. Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa baca, bahkan sampai mengatakannya 3 kali.
Bahkan sampai 3 kali saya tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Kemudian lantas malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan merasa kamu itu karena tidak pernah ada guru yang menggurui kamu sebelumnya, ataupun jangan pernah merasa bahwa kamu itu tidak bisa membaca. Coba tanamkan dalam hati kamu rasa ikhlas, hadirkan semuanya itu adalah karena Allah, hadirkan semuanya itu karena Allah. Maka setelah itu, Masya Allah, apa yang terjadi? Nabi Muhammad bisa melantunkan apa yang dilantunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan begitu mudahnya, ya, sehingga Rasulullah tidak berkesulitan sama sekali untuk menalar gitu ya, menghafal akan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril tersebut. Nah, berarti ini menunjukkan berarti ada prosesnya. Memang agak ada proses panjang juga seperti itu, ya. Ketika karena Allah, sehingga langsung Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah maksudnya adalah ba itu menggunakan alif. Tetapi kalau di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim tidak menggunakan alif, itu adalah menandakan bahwa Allah itu ingin memberikan rahmat kepada kita semua, itu adalah pengennya cepat. Allah ingin memberikan rahmat secara cepat kepada kita. Itu tidak diperlambat-lambat. Allah memberikan rahmat kepada umatnya. Seperti itu, ya. Itu oleh karena itulah kenapa ba itu tidak menggunakan alif. Seperti itu, ya. Nah, ini masih baru di ba nih. Ini masih baru di ba. Yang mana ba ini itu mempunyai 14 fungsi, ataupun ba ini mempunyai 14 makna. Ini baru ba loh, Bu. Belum ke lafaz ismi, belum ke lafaz Allah Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim. Ini baru ba aja. Ba aja itu mempunyai 14 makna seperti itu. Tetapi ini sepertinya waktunya udah insya Allah deh minggu depan ya saya membahas akan ba mana lafaz bismillah, ya. Karena waktunya takut terlalu sore juga. Tetapi setidaknya ada 2 deh yang akan aku bahas. Yang mana ba itu yang pertama itu mengandung mana al-musahabah, ya. Ba itu mengandung mana al-musahabah, artinya musahabah itu adalah berdampingan, bersandingan bareng-bareng gitu, ya. Berbeda dengan makna ma'a gitu, ya. Misalkan aku pergi, misalkan ma'a Zaid gitu, ya. Aku pergi bersama Zaid. Nah, kalau bahasa di dalam ma'a di dalam kitab ataupun dalam Al-Quran, bahasa ma'a itu misalkan aku memang pergi bersama Zaid, tetapi bisa saja aku pergi duluan, aku pergi di depan maksudnya, dan Zaid mengikuti aku di belakang, meskipun berangkatnya bareng-bareng gitu, ya. Meskipun berangkatnya bareng-bareng, tapi bisa aja aku yang di depan, Zaid yang ada di belakang. Itu adalah arti ma'a. Tetapi kalau menggunakan ba, berdampingan, ya bareng-bareng, nempel gitu, bareng-bareng berangkat, bersampingan, berdampingan, seperti itu. Dan juga yang kedua, ba itu adalah mengandung mana al-ilsaq, ya. Jadi artinya al-ilsaq itu adalah rapat gitu. Jadi rapat seperti itu, ya. Kayak apa kalau rapat? Kalau rapat tuh kayak lem, ya, kayak lem gitu, kayak lem. Jadi rapat, menempel lah istilah. Itu mengandung mana al-ilsaq, ba itu. Yang mana kan dari ba itu kita sandingkan ke lafaz ismi, ya. Yang mana ba itu adalah kita sandingkan ke lafaz ismi, seperti itu. Dari ismi langsung nanti kita sambungkan ke lafaz Allah. Tapi insyaallah nantilah kita bahas lebih dalam, ya. Jadi ba kita sambungkan ke lafaz ismi dan kita sambungkan ke lafaz Allah. Berarti ini yang dimiliki ba ini adalah yang maha berdampingan, yang maha rapat kita dengan Allah, seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, kita tuh merasa rapat, merasa dekat gitu kita itu dengan siapa? Dengan Allah. Serasa kita seperti apa ya? Kalau seperti anak yang sedang berujian, serasa ada guru gitu yang sedang mengawasi kita gitu, ya. Serasa ada guru yang mengawasi kita, sehingga kita nggak berani nyontek, karena ibu gurunya ada di samping kita gitu, ya. Itulah bermakna dari dari al-ilsaq.
serasa diawasi, nempel gitu kita itu dengan Allah, sehingga kalau kita ada perasaan dalam hati, ada rasa ilsok, ada rasa musahabah dalam hati kita, ya kita akan selalu ingat gitu kepada Allah. Masya Allah, ini sebetulnya yang saya rasakan juga pada praktik itu sulit banget ya Bu ya. Begitu sulit banget ya gitu. Dan di dalam ibadah pun kita jangan berpikir Bu bahwa ibadah itu hanya sholat aja, ibadah itu hanya ngaji aja gitu ya, ibadah itu hanya puasa aja. Yang namanya ibadah itu adalah ketika kita mulai bangun dari tidur sampai kita mau tidur lagi, itu semuanya ibadah. Semuanya ibadah, mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur itu ibadah semuanya. Yang mana sifat-sifat ibadah itu tidak akan terlepas dari doa-doa. Udah Allah siapkan dengan doa-doanya ya. Ya mungkin aja kita aja yang gak paham akan doa-doanya. Kita mulai bangun tidur aja udah ada doanya bangun tidur. Lekas kita ke kamar mandi, mau ke kamar mandi aja kita ada doanya. Kemudian misalkan kita ingin mengeluarkan pipis, ada doanya ketika kita nanti ceboknya gitu ya. Ketika kita mau sholat, melaksanakan wudhu, mulai dari cuci tangan sampai akhirnya wudhu disiapkan doa-doanya ya. Mau memakai pakaian, bercermin, semua itu ada doanya. Hanya aja kita gak paham mungkin akan ke semua doa-doanya itu. Kalau kita gak hafal, gak tahu, ya udah cukup aja kita mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim aja udah cukup ya. Kecuali kalau kita mau ke kamar mandi ya, ataupun kita mau pipis, itu gak perlu mengucapkan basmalah. Karena itu memang hukumnya adalah makruh ya, kalau kita mengucapkan basmalah ketika kita mau pipis seperti itu. Nah, jadi ya orang yang merasa memahami akan makna ba di dalam lafaz bismi, bahwa Allah merasa berdampingan, merasa rapat gitu dengan kita, ya apa yang kita lakukan serasa terawasi gitu, sehingga akan merasa sulit orang tersebut untuk melakukan suatu hal yang diharamkan gitu ya. Masya Allah, tapi ini susahnya gitu ya. Misalkan nih saya kasih contoh, ketika kita mau minum aja, kita udah tahu nih, udah paham ilmunya. Tapi yang aku rasakan itu terkadang lupa gitu ya. Aku sendiri juga terkadang lupa gitu. Artinya ya kalau orang yang udah merasa ilsok dalam hatinya dengan Allah, udah merasa rapat hatinya dengan Allah, ketika minum gak mungkin orang tersebut minum membawa dengan tangan kiri gitu ya. Karena udah tahu kan di dalam referensi keterangan bahwa minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Dan tidak mungkin juga tidak mengucapkan basmalah jika hatinya selalu ingat kepada Allah gitu. Terkadang saya juga lupa minum, udah habis 1 gelas, kok aku minum pakai tangan kiri, ini berarti menunjukkan kalau aku ini lupa gitu kepada Allah, seperti itu ya. Artinya ya orang yang ingat kepada Allah dengan ilmu yang sudah ia kaji, tentu ia akan mengamalkan akan ilmu yang ia dapatkannya tersebut. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni segala rasa lupa kita, rasa khilaf yang ada di dalam diri kita, karena memang begitulah sifat manusia ya, tidak pernah luput dari rasa dari lupa kita ya. Itulah memang salah satu sifatnya manusia. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kelupaan kita. Ya mungkin segini dulu ya Bu ya yang dikaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.